Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Bapa-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, apa kabar pagi ini? Semoga semuanya tetap baik dan bersemangat. Nah, bagaimana juga nih dengan Juan, Yvonne, dan Romi pagi ini? Puji Tuhan, baik. Waduh, semangat semua ya. Mari kita isi pagi yang baik dan penuh berkat ini dengan kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur diperjumpakan kembali di pagi yang cerah, pagi yang indah ini. Karena kami tahu setiap hari selalu baik kalau kami ada di dalam dan bersama Tuhan dalam segala sesuatu. Karena itu kami serahkan sepanjang pemberitaan firman ini, juga sepanjang hari ini dalam tangan perlindungan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Apakah hari ini kita masih menjadi penurut-penurut Allah yang setia seperti dan sebagaimana anak-anak yang terkasih? Efesus 5 ayat 1 sampai 2 mengatakan demikian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Mari kita nikmati hidup ini dan semakin nikmat kok hidup ini kalau kita menjadi penurut-penurut Allah sebagai anak-anak Allah yang dikasihnya. Nah, ngomong-ngomong soal sebagai anak-anak yang terkasih, pertanyaan saya buat semua sahabat Morning Grace. Bagaimana kita bisa menjadi anak-anak yang menyenangkan hati orang tua? Bagaimana caranya kita bisa membuat orang tua kita itu bahagia? Nah, mungkin ngomong-ngomong ini gimana nih, Von? Gini. Ada telepon orang tua sih, Pak, karena jauh. Wah, Ya. telepon-telepon ya. Karena orang tuanya jauh. Ada di mana orang tuanya? Di Sulawesi, Pak. Di Sulawesi, ya. Ditelepon orang tuanya senang, kita pun senang kan? Ya oke, ini seperti kalau hubungan kita dengan Bapa kan, Allah, Bapa Surgawi. Kalau kita doa, kita kan ketika anak telepon orang tua kan, kita doa betapa bahagianya Allah. Itu saya membahagiakan Allah, saya kira bagus. Yang lain? Sama sih Pak, menjaga relasi telepon orang tua atau ngechat, ngabarin orang tua. Oke, semakin banyak relasi, telepon, chat dan sebagainya, makin bagus kan? Orang tua makin bahagia. Sebenarnya orang tua kan nggak minta apa-apa kan dari kita kan? Emangnya orang tua pernah minta uang kan? Enggak kan? Orang tua nggak minta. Orang tua cuma minta dicintai kan? Saya kira Allah juga demikian. Allah tidak minta apa-apa dari kita. Wong kita juga nggak bisa memberi apa-apa kepada Allah kan? Tapi Allah minta kita mengasihinya. Karena Allah sudah mengasihi kita. Juan gimana nih kamu supaya membuat mama bahagia bagaimana nih? Yang biasa kamu lakukan apa? Oh tidak malas-malasan. Bagus ini ya. Bagus ya. Supaya kita tidak malas-malasan, orang tua juga lihat anaknya menggerutu, malas-malasan, banyak masalah, stres juga orang tua kan. Jadi itu salah satu cara yang baik untuk membahagiakan orang tua. Demikian juga kita. Kalau kita ingin membahagiakan Bapa Surgawi, kita bisa melakukan
Ya seperti kita kepada orang tua di dunia ini tadi contoh-contoh yang bagus. Menjaga relasi kita, terus berkomunikasi, melakukan apa yang bisa kita lakukan dengan rajin. Tidak jadi anak-anak yang bermasalah kan begitu. Nah tapi yang paling penting sekarang dimulai dari apa? Kesadaran kita dulu. Apakah kita sadar bahwa kita ini anak-anak Allah? Nah ini penting. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen sudah lama, lahir sudah Kristen, kita lupa bahwa kita ini anak-anak Allah. Bukan sekedar orang Kristen. Bukan sekedar umat Tuhan. Bukan sekedar pengikut Yesus. Kita ini diakui sebagai anak. Gimana rasanya dilayani sebagai anak, hubungan anak? Lebih lain kan? Bahkan kalau kalian pulang ke rumah, rasanya kan enak kan? Kalian sebagai anak. Bayangin kamu tinggal di rumahmu sendiri di Sulawesi sana. Ya, dengan misalnya kamu tinggal di sebuah hotel, suka di mana? Suka di rumah sih Pak. Ya, kenapa? Padahal kan hotel maaf itu bintang 5 lagi, marmer lagi kan. Tempatnya lux. Kenapa suka di rumah? Lebih nyaman sih Pak, ada orang tua, ngeliat mereka. Sebenarnya yang menjadi inti persoalan itu tempatnya atau ada orang tuanya? Ada orang tuanya. Iya. Jadi inilah dalam hidup kita juga sama, Ivon. Kalau kita menghayati betul, saya ini anak-anak Allah. Ada Allah yang mengasihi aku. Waduh itu membuat hidup kita itu berubah. Membuat hidup kita beda. Kita mau ada di Indonesia, kita mau sedang mengalami pergumulan ini, sedang ada studi, sedang ini, itu enggak jadi takut. Kenapa? Ada Allah yang mengasihiku. Pertanyaan, sadar nggak kita ini anak? Kalau kita anak, pasti kita dijamin oleh orang tua kita kan? Orang tua itu selalu tanya kan, ayo gimana kamu, sehat nggak? Ya, makanya gimana? Masih ada duit? Ya, paling seneng itu ya pertanyaannya kan? Dan sebagainya. Orang tua itu selalu peduli. Allah, Bapa surgawi kita, lebih lagi dia tahu semua yang kita semua butuhkan. Jadi sadar sebagai anak, syukuri. Bersyukur, saya punya Bapa yang baik. Dan salah satu bentuk mensyukuri adalah tadi, menjadi penurut-penurut Allah. Yang kedua, dengan meneladani apa yang Yesus sudah lakukan dalam hidupnya. Supaya kita tahu. Artinya melakukan firman dalam kehidupan sehari-hari. Nah inilah yang tadi di dalam ayat kedua dikatakan, menyerahkan dirinya untuk kita. Yesus menyerahkan dirinya untuk kita dengan cara bagaimana? Dengan Yesus datang ke dunia, dengan Yesus sabar mendengarkan persoalan kita, dengan Yesus menjadi teladan hidup, dengan Yesus mengajar kita, dengan Yesus berkorban untuk kita, dengan Yesus mengampuni dosa kita dan memelihara kita. Jadi hidup Yesus itu contoh bagaimana menjadi anak Allah yang baik. Karena Yesus adalah anak sulung ya dari Bapa kan. Kita ini kan anak-anak karena Kristus. Tapi itu cuma istilah ya, anak sulung, karena Yesus bukan anak secara fisik kayak kita kan anak orang tua sebagai suami istri lahir kita. Kalau Yesus kan tidak. Yang sulung itu dalam istilah yang metafisis. Artinya Yesus adalah yang yang keluar dari Bapa sebelum ada segala ciptaan ini. Dan karena Yesus adalah sang firman ya, yang keluar dari Bapa. Nah, lepas dari itu kita bisa belajar dari Yesus bagaimana cara menjadi anak Bapa yang baik. Yesus kan tadi mau datang ke dunia itu supaya dia mengerti sesamanya, mengerti kita maksud saya. Lalu sabar terhadap persoalan kita, lalu bisa menolong kita, menjadi teladan, mengajar, berkorban, mengampuni, memelihara kita. Nah, mari kita juga demikian sebagai anak yang terkasih. Kita dengarkan firman. Kita belajar mengerti orang lain. Kita belajar sabar pada orang lain. Menjadi manusia teladan dalam keseharian. Kita juga mengajar firman yang kita sudah dengar dari Bapa kepada orang-orang sekeliling kita. Kita belajar berkorban, belajar mengampuni. Demikian, itu namanya Yesus tadi dalam kehidupannya menyerahkan dirinya untuk kita. Satu paket. Ya, menyerahkan dirinya bukan cuma sebagai pahlawan yang mengampuni kita, tapi juga menjadi teladan, juga mengajar dan sebagainya. Nah kita juga diminta demikian terhadap sesama. Karena ayat yang kedua tadi mengatakan, hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu. Kayak Yesus mengasihi kita tadi dengan satu paket kasihnya yang luar biasa. Kita pada orang tua, pada teman, pada sesama, yuk kita belajar mengerti orang lain. Belajar untuk sabar, jadi teladan,
mengajar, juga belajar berani berkorban untuk orang lain, belajar mengampuni orang lain, ikut memelihara kehidupan yang baik. Nah itu jadi kita bukan cuma menjadi anak, bangga, wah saya anak-anak Allah, saya orang Kristen. Jangan cuma itu, tapi kita menjadi manusia yang akhirnya menjadi orang yang nggak cuma menerima kasih Allah, tapi betul-betul hidup sebagaimana Allah yang penuh kasih itu bagi sesama. Nah ini saya punya ini, lilin ini, coba Romi, Ivan dan John coba perhatikan. Kalau ini lilinnya saya nyalakan, sebenarnya saya mau pakai lilin beneran. Coba karena ini situasinya kita pakai ini ya. Kalau ini lilin, yang paling penting dari lilin ini, kalau ini kan ada panasnya, kalau lilin ada cahayanya, ada sinar, ada apa lagi ya? Ada kayak pendaranya ya. Jadi ada cahaya, ada intinya itu kan panasnya. Setelah itu ada cahaya yang menyebar, penampilannya. Demikian juga kalau kita punya cinta atau kasih. Kasih kita itu akan memancar dari diri kita. Lah pancarannya bisa dalam bentuk macam-macam. Bentuk apa? Tadi ketaatan kita pada orang tua, sikap ramah kita, kita bisa peduli kasih, kita menyatakan charity atau bantuan kita pada sesama. Itu hanya sinarnya yang memancar. Tapi yang lebih penting adalah energinya. Ya energi cinta itu yang kita pancarkan sebenarnya. Nah energi cintanya itu kita dapat dari mana? Dari hubungan kita dengan Kristus. Kalau kita menerima Yesus, kita itu mencintai dengan penuh energi. Ya wujudnya apa kalau kita mencintai orang tua kita? Ya taat, menelpon, peduli, apa yang beliau butuhkan, kita coba lakukan dan sebagainya. Nah, kecintaan kita itu harus diwujudkan seperti cinta Allah pada kita. Diwujudkan secara nyata dari hidup Yesus, dari seluruh hidup kita juga Allah selalu memelihara. Karena itu mari kita juga seperti Yesus yang sudah mengorbankan hidupnya sebagai suatu persembahan yang harum dan kudus bagi Allah, ya, menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikian juga dengan kita. Mari kita juga belajar menjadi persembahan yang harum, yang kudus bagi kemuliaan Allah, supaya terus dalam sepanjang hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari sahabat Penegis, kita akan menghayati dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu dahsyat. Karena kasih Allah itu hebat. Sehingga kami dijadikan anak-anak Allah. Dicintai sebagai anak. Dipelihara sebagai anak. Dengan cinta yang begitu luar biasa melimpah. Dan kami ingin belajar hidup juga dengan cinta itu ya Tuhan. Kepada orang-orang sekeliling kami. Kami ingin belajar mencintai dengan penuh pengertian, kesabaran, dengan penuh pengorbanan, pengampunan. Dan kami juga ingin belajar menjadi teladan dan melakukan yang terbaik sebagaimana Kristus mengasihi kami. Terima kasih Tuhan sudah menjadi contoh bagaimana harusnya mengasihi. Dan berikanlah kami energi kasih itu supaya kami makin menyala-nyala dengan kasih dan kami boleh pancarkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami rindu melalui hidup kami nama Tuhan dimuliakan. Baik hari ini, esok, maupun sepanjang masa. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari sahabat Morning Grace, kita muliakan nama Tuhan dengan pujian berikut. Takkan